makasih udah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa di podcast dulu. Kali ini aku sudah kedatangan seorang narasumber. Ini ada Mas Angga. Ya, gimana kabarnya Mas? Baik. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini Mas Angga mau menceritakan pengalaman pribadinya. Kalau boleh tahu ini spill dikit bakal tentang apa nih Mas? Jadi saya kehilangan sahabat saya sih. Udah sempat kayak udah keluarga aja sih, kehilangan dia kecelakaan dan kayak arwahnya gentayangan. Oke. Ini udah merinding banget ya, padahal baru spill sedikit. Jadi langsung aja kita simak ceritanya. Check it out. Jadi ini terjadi di tahun berapa? Jadi kejadiannya itu di tahun 2017. Oke. Mungkin awal tahun ya. Sebelum saya cerita tentang kejadiannya, mungkin saya akan ceritakan dulu di mana saya kenal dia dulu nih. Boleh. Sebut aja namanya si Gembul kan. Jadi saya tuh pindahan dari Jawa ke Bogor tahun 2009. Saya itu belum punya teman. Dan basic saya suka seneng main PS. Di situ tuh ada salah satu rental PS nih Kak. Abah lah kita bisa manggil atau Babe kan anak-anak situ. Dan saya suka salah satu klub bola juga. Saya main PS tiba-tiba tuh sini saya ditepuk. Lu di Jack mana? Karena posisi saya pakai baju Persija nih. Enggak mas, saya suka-suka doang. Nah, dengan bahasa masih mendok banget kan pas itu. Lu berani banget lu pakai baju Persija di sini. Emang kenapa sih mas? Wah di sini rawan. Akhirnya kita ngobrol, kita main bareng nih. Lumayan dah buat temen. Kita diajak main. Akhirnya tanya rumah di mana? Rumah di sini Kardenan. Ya Kardenannya mana? Puri, belakang Puri. Kebetulan deket nih rumah saya sama si Gembul. Diajak main setelah main PS, kita nongkrong di rumah si Gembul ini, dikenalin sama teman-teman yang lain. Dan kebetulan akhirnya dari teman saya juga kan. Di situ ada si Hadi, ada si Jarwo, banyak lah teman-teman kita main di situ. Tiap hari main. Kita nongkrong tiap malam. Udah kayak keluarga banget lah di situ. Akhirnya singkat cerita, namanya udah agak dewasa, udah sama-sama gede lah. Akhirnya kan mulai dipisahkan sama kerjaan. Saya kerja di luar kota, cuma masih kabar-kabaran. Lewat BBM kan di zaman itu. Karena panggilan saya di Bogor itu Onge. Biasa dia ngecek, "Nge, kapan lu balik?" "Wah ntar Bul, nunggu ada duit dulu nih gue baru balik." Ya udah kabar-kabar aja ya kalau mau balik. Siap, udah tuh sebatas kayak gitu doang lah. Pertanyaan-pertanyaan singkat cerita itu si Gembul ngechat lagi. Tiba-tiba ngechat pas itu, gue udah pindah nih, sekarang udah gak di Kardenan. Gue udah pindah di daerah Bojonggede. Yang kebetulan itu mungkin jaraknya tuh setengah jam lah dari rumah saya juga. Di situ, ntar lu kesini aja, ntar kalau udah lu balik ke Bogor, gue jemput lu main ke Bojonggede. Saya sempet tanya, lu ngapain pindah ke situ Bul? Iyalah, namanya gue belum kerja kan, bayar listrik segala macem, susah nih karena rumah dia agak gede nih yang di Kardenan. Dan buat si Gembul ini dia punya kakak perempuan satu, cowok satu nih. Bapaknya udah almarhum, tinggal emaknya doang. Dan dua-duanya ini udah nikah, tinggal si Gembul ini sama emaknya ya. Di situ ngobrol, akhirnya Bul, ntar kita nonton ini aja final. Kebetulan itu nonton bola terakhir saya bersama almarhum nih. Karena sebelumnya pas saya sebelum merantau jauh kan kita sering nonton bola bareng. Akhirnya yaudah lu kesini aja ntar kita nonton di Pakansari. Oke Bul, siap. Akhirnya singkat cerita saya ngabarin, Bul besok gue balik nih. Oke, ditunggu kabarin aja ntar gue nyamper ke rumah lu. Dan si Gembul ini sama keluarga saya nih Kak, udah kayak keluarga juga, udah akrab. Udah deket banget. Bahkan setiap main sama saya ke rumah, ngobrolnya bukan sama saya, pasti sama bapak. Itu ngobrol apaan, dia bocah di depan. Kadang itu ngobrol apaan Bul? Ini nih, biasa bisnis, bilang gitu kan. Dan kebetulan saya usianya itu beda 4 tahun sama dia. Dia lebih tua lah. Udah di situ saya ngabarin, Bul gue udah di rumah nih, jemput lah. Dia naik motor dari Bojong ke rumah saya nih. Ngobrol-ngobrol di situ. Ngopi gak Bul? Apa beli apa kek? Udah nih, di sono aja. Di rumah gua yuk, lu kan belum tahu nih rumah baru gua. Oke Bul. Yaudah kita boncengan, main ke Gembul biasa lah di situ ngopi, kenalin sama teman-teman yang lain juga kan. Dan sampai sekarang juga jadi teman saya juga nih. Di situ kita ngobrol ya, happy fun lah, temu kangen sama teman lama kan. Sempet nanya-nanya kabar yang lain, cuma kan ya udah pada sendiri-sendiri sekarang ya. Kalau mau main ya ke gua aja gitu. Oke Bul, cuma gua nggak bisa lama nih di Bogor. Gua cuma cuti beberapa hari dan gua harus kerja lagi. Oh iya siap, lu kerja deh yang bener. Lu ikut gua aja yuk. Sempet nih Kak, saya tawarin buat kerja keluar kota kan. Cuma dia bilang, gua sendirian, nggak ada yang nemenin, kasihan gitu. Ya bingung juga kan di situ. Ya udah Bu lah, ntar aja. Akhirnya saya udah berangkat kerja lagi. Singkat cerita di situ, saya karena habis kemarin nongkrong terus mulai nggak betah nih kerja. Jadi udah
Kebawa vibes-nya ya? Iya, kerja jadi males banget, pengen nongkrong-nongkrong lagi karena seru-seru banget nih anak-anaknya. Udah jadi pikiran kerja juga udah nggak fokus gitu, pengen balik kan. Yang ngechat si Gembul kan, Bul, gue kayaknya mau di Bogor aja nih. Ya nge, beda. Jadi dia udah nggak se-excited kayak kemarin-kemarin gitu loh. Oke. Lu kenapa Bul? Nggak apa-apa, kabarin aja kalau udah di Bogor. Tumben nih bocah ada apaan? Di pikiran saya gitu. Lu ada apaan? Kagak ada apa-apa udah. Udah tuh sih ya udahlah. Lagi pusing kali ini bocah. Udah saya balik ke Bogor lagi. Dan saya ngomong udah di rumah nih, si Gembul yang nggak nyamper. Akhirnya saya inisiatif buat nyamperin rumah si Gembul nih. Dari Kardenan ke Bojong. Setelah ngobrol, kenapa Bul? Kamu chatin bocah-bocah? Saya chatin kan. Saya chatin bocah, lu di mana emang ya? Gue di rumah Gembul nih. Wah, mager gue nongkrong di situ. Kenapa emang Be? Ya ntar lu juga tahu kok kalau Gembul kayak gini gitu. Saya belum tahu nih, mesti Gembul gini gimana sih. Kita masih ngobrol, cuma emang pribadi dia kan nyablak namanya Betawi kan. Kalau ngomong suka ceplas-ceplos, ini beda. Udah suka murung dan curhat itu tentang keluarga dia gitu. Lu kenapa Bul? Agak nih, semenjak ada Bang Eno di sini jadi kayak gini nih sialan. Jadi sering ribut nih Kak. Dan Bang Eno ini pas saya kerja keluar kota itu belum nikah. Bang Eno itu Abangnya si Gembul. Oke. Jadi ya curhat lah dia tentang abangnya tuh ngomong. Dia nikah sendiri. Giliran kayak gini balik ke rumah ngamuk-ngamuk. Jadi kayak kena mental juga abangnya gitu. Iya. Karena harus cerai gitu sama istrinya. Udah Bul nggak apa-apa udah namanya abang lu kok. Nggak bisa gue kalau mau gue dibikin nangis gue nggak suka gue. Setelah bocah-bocah pada dateng. Sempet lah kita ngobrol-ngobrol rame di rumah Gembul. Gembul masih diem aja kayak, lu ngapa Bul masih apa namanya kayak keluarga lu yang inian? Enggak, udah apa-apa. Jadi kayak beda aja gitu. Iya. Jadi biasanya ngelawak, suka ceplas-ceplos, ini beda. Lebih diem gitu ya? Iya, jadi pendiam banget. Saya mikirnya, udah nggak usah diurusin udah. Yang gampang-gampang aja ya kita ngobrol, ngopi-ngopi di situ singkat cerita balik kan. Nongkrong lagi tuh ke Gubuk. Ada kita base camp kita nih namanya Gubuk kan. Nongkrong di situ, saya kabarin Gembul, Bul, gue di Gubuk nih, lu kesini aja. Enggak, udah, lu lanjut aja. Lu ngapa Bul? Kagak apa-apa udah, lu di situ aja gue lagi pengen di rumah gitu. Kan aneh. Iya. Biasanya itu selalu ini loh apa namanya, saya kemana ikut gitu. Ayo gas gitu ya? Iya gas ayo, sekarang udah kayak beda gitu. Baru denger dari bocah yang lain curhat kan, ngomongin si Gembul kan. Makanya bocah udah malas nongkrong tuh kayak gitu. Dia kalau nongkrong bahasanya keluarga mulu. Kita ngasih inian juga percuma solusi karena nggak dipakai nih. Dan kita udah jengah. Dan anak-anak yang lain tuh jengah. Tentang keluarganya lah ini jadi bosen gitu loh. Bukan kita ninggalin Gembul pas itu kata teman-teman. Gembul aja udah misahin diri ke kita gitu. Ya temenin lah bocah takut kenapa-napa gitu. Kasihan gitu, saya bilang gitu. Dianya udah nggak usah ngurusin dah, FPP aja udah. Setelah itu saya sebut kepikiran udah masalah apaan saya Gembul. Beberapa hari kemudian saya ajak dia nongkrong keluar kota, ke Bogor kota nih. Oke. Berdua aja maksudnya biar dia curhat segala macam. Di sana bahkan dia punya pemikiran sempat mau bunuh diri. Saya ketawain kan, ya namanya kita udah temenan lama kan, apaan sih lu Bul? Gue udah nggak kuat banget, nggak kuat apaan? Lu udah capek gue. Kerja makanya, akhirnya saya disitu sempat emosi lah marah. Lu kerja, lu ikut gua aja. Kagak gua. Percuma gua ngomongin lu Bul. Lu kayak sama siapa aja lu. Diem aja. Jadi dia sempet nangis. Jadi ya badan gede, lebih tua dari saya nih. Nangis. Udah Bul. Lu kalau kayak gini mah kapan lu bisa beranjak lu mikirin keluarga. Ternyata setelah kita tahu seluk-beluknya tentang apa nih masalah si Gembul. Ya apa namanya kayak emponya kan suka ngirim duit nih ke emaknya. Duitnya diminta abangnya buat minum-minuman. Ntar giliran kayak gitu minta lagi kan udah nggak ada duit, minta lagi, ngamuk gitu. Sampai pada satu ketika tuh pas saya di rumah dia ngechat, itu malam dia 10:30-an. Lu di mana? Ngajak saya buat dia mau ngebacok abangnya. Cuma saya belum tahu. Ya di situ kan lucu banget. Saya, lu di mana nih? Di rumah. Dia temenin gua ngapain? Bacok orang. Dia bilang gitu. Ya bacok orang gimana sih lu? Bego amat. Saya mikirin ya dia kena masalah di luar gitu loh. Biasanya kan emang suka bareng-bareng gitu lah. Udah Bul, gue ke situ ke rumah. Yuk, tuh anjing orangnya. Emang abangnya lagi mabuk nih. Saya bilang gitu, lu mau bacok abang lu? Gila lu. Kagak gue udah ini berantem kan. Ternyata dia berantem dari abis maghrib. Sama abangnya tuh emaknya pengen nangis. Bener ngomong, Jawa lu dipisahin si Gembul. Ya mak,
Lari kan, berantem tuh berdua. Lu ngapain sih bang? Sama adek sendiri, kagak lu kok ikutan lu. Pokoknya sempet kayak gitu kan. Udah bul, ayo lu keluar, nongkrong lagi. Lu gila udah capek banget anjing, gara-gara dia nih. Balik ke rumah jadi kayak gini. Nikah aja mak nggak diundang, kiran belangsak kayak gini. Datang ke rumah suka ngamuk, suka mabuk gitu. Udah lu kerja. Ya dia bimbang. Ya kalau emaknya ditinggal ada abangnya lebih kacau kan. Iya, serem juga. Iya, cuma dia emang freelance, kadang nganterin anak tetangganya sekolah atau parkirin di Alfamart gitu-gitu doang. Cerita saya juga bingung kan ngasih nasihat apa lagi kan. Iya. Nongkrong di gubuk biasa, dia jarang pernah nongkrong lagi di situ. Kasihan kadang bocah. Ini teman lama juga udah. Jadi teman pertama saya di Bogor tuh si Gembul. Udah gini banget lah ya. Udah kayak keluarga. Sampai mikir mana ya Bul. Akhirnya saya nongkrong ngechat Ibe nih. Ibe ini dari Bojonggede. Teman saya juga yang di situ. Be ngopi di mana? Rumah Bex aja. Bex itu udah punya istri nih. Saya chat, Be ngopi Be di rumah lu Be. Gue belum balik gawe nih. Lu di mana dulu Ken? Ntar kalau udah balik gue kabarin. Akhirnya saya ke Ibe sambil nunggu jam 9 baru si Bex ini ngabarin. Nih gue udah balik nih, lu kesini aja. Kamu siapa? Gue sama Ibe nih berdua. Ya udah kesini aja buru. Jalan dan rumah si Bex ini keluar dari kampung ini nih beda. Kalau yang kampung ini kan namanya Oasis nih perumahan. Rumah si Gembul juga di sini. Jadi kayak kampung ini komplek. Kalau di Gembul di kompleknya si IB dan teman-teman kita dan basecamp kita di kampungnya gitu loh. Dan aksesnya harus keluarnya lewat komplek ini. Dan nongkrong di Bex di situ main PS kan kebetulan dia bikin rumah baru masih kosong lah gitu. Pakai tikar dan PS itu pas dibuka pintu di sebelah sini PS. Masih lesehan lah ya. Masih lesehan. Main PS di situ, kepikiran Be, setin Gembul Be. Masih ada rasa kasihan gitu loh. Bocah lama-lama takut stres, gue bilang gitu, masih bercanda-bercanda lah. Saya sama si Be nggak dibales. Lu nggak dibales ya, udah lu chat aja. Bul di mana lu? Di rumah nih gua. Lu sini rumah Be. Gua lagi main PS nih. Ya bentar. Gitu doang kan, udah lanjut main PS. Singkat cerita jam setengah 10-an atau jam 10 dia datang. Dengan pakaian dari dulu itu topi merah dibalik, jaket, celana segini, jaket lepis. Dan itu emang identik dengan dia topi merah. Kalau cengeng-cengengan juga lu topi lu cuci apa Bul? Bau banget bego. Kagak ini mah punya ini nih ilmu topi gua gitu. Dulu gitu maksudnya bercanda-bercandanya gitu. Itu langsung ke pojok. Jadi posisi kita main PS di sini, dia langsung ke pojok, ngelewatin kita. Lu milih apaan? Kagak. Beneran lu gak ikut? Kagak, dibilang gitu, kagak gitu. Cuma yang kayak bukan ada suaranya kayak kagak gitu. Gak ada suaranya di main PS. Saya lanjut main PS, tawarin, Bul ngopi Bul. Jadi udah minim banget buat ngomong, suaranya tuh udah, lu ngapa sih? Sampai kesel kan, ini rokok nih. Kayak gitu doang, mainan HP. Udah biarin dah, jangan diurusin, bocah gila dia mah. Si B bilang gitu, kita lanjut main PS, kelar turnamen, dia bilang lagi, ikut gak lu nih? Agak, udah. Tapi tetap dengan tanpa suara gitu loh. Mungkin jam setengah 1 atau jam 1-an itu. Dia mutusin buat balik. Kita ceng-cengin di situ. Sempat sebelum dia balik tuh kita cengin kayak ya di zaman itu kan bercandanya, gabung sini sama anak komplek, ngampung mulu lu di pojokan. Gituin tuh sama IB. Karena sama-sama bertayu juga kan. Di situ saya main PS, dia pamit. Kan kita pada bingung. Lu ngapain bego? Lu balik dulu ya. Ya akhirnya bocah pada dongkol juga nih, Bex sama Ibe ya udahlah, biarin jalan. Jadi dia datang itu nggak minum kopi, nggak ngerokok, diem doang. Berat banget kali palanya dia, terus juga pusing-pusing sendiri ya, cerita-cerita juga kita bingung nih ngasih solusinya. Lu juga nih, wah anjir gue juga bingung nih caranya. Kan itu temen lu, temen lama digituin kan, cuma bercanda, itu bercandaan. Udah kita lanjut main PS, tiba-tiba namanya kita main PS kan bosen juga. Setengah 4 subuh, Ibe kan udah nggak main PS nih, lagi mainan HP di grup. Kita punya grup BBM, si botak ini namanya si Ardi, cuma kita manggilnya botak. Bapaknya itu marbot musola. Dia ngechat di grup, woi si Gembul mati. Kita ini bocah, ini si botak anjing bercandanya kayak gini banget. Anu udah chat pribadi, chat aja pribadi, dicetak. Lu kalau bercanda kayak gitu takut bocahnya tahu lu baper, lu lagi pusing aja juga bocah gitu. Kagak bego, beneran telepon sama si Ibe kan. Lu jangan bercanda kayak gitu. Kagak be, lu di mana sekarang? Gue di rumah Bex nih sama si Gembul mati bego. Serius? Di situ gue bingung kan, bocah
kacau nih. Lu kata siapa? Kata baba gua. Beneran lu? Iya nih bocah udah pada disaung nih, digubuk nih. Lu kesini aja deh. Kaget kan? Ya udah, bercanda kali. Kagak, udah bocah ngomong serius nih di pub bocah udah pada di situ semua nih. Teman-teman saya yang di Cardena, di Bojonggede pada digubuk semua. Kita naik motor, tigain ke gubuk. Itu rame, di situ ada saudaranya juga kan, sama teman-teman kita yang lain. Gimana tak? Katanya baba gue tadi dapat inian, ada yang ngomong kayak Pak Ogah gitu loh, tukang muter-muterin mobil gitu, yang di jalan. Ngomong ini meninggal, alamatnya di sini. Masa sih? Nggak percaya kan, takutnya kayak kecelakaan doang gitu loh. Nongkrong-nongkrong ini bocah di mana sekarang? Di rumah sakit umum Bogor, di sini nih. Udah gitu gas, jalan kita rame-rame nih. Ada 10 motor atau 9 motor itu rame kita ke rumah sakit umum Bogor. 4:30 subuh itu. Jalan santai-santai, 5:30 di situ tuh saya ngeliat dekat parkiran motor ada teman-teman saya di Kardenan. Ada si Iceng, ada si Dore, TB di situ semua nih. Dan si teman dari Kardenan sama Bojong ini nggak kenal. Yang kenal saya doang kan, saya nyamper, "Ceng, mana keadaan si Gembul?" "Wah, kagak tahu gue nge. Kok jadi kabarin di sini doang no si Gembrot. Lah Gembrot mana?" "Oh no, di dalam di rumah sakit." "Terus gimana sih keadaannya?" "Wah, lu jangan nanya gue juga nggak tahu, bilangnya kecelakaan doang." Akhirnya kita duduk di situ dan ngobrol lah. Rame tuh dekat parkiran motor, kita duduk sambil ngopi nunggu. Ini maksudnya gimana sih Gembul? Jam 9 ambulan keluar. Diiringin sama teman-teman kita nih yang dari Kardenan. Ada si Gembrot juga. Ikutin ambulan. Sambil jalan saya ngobrol sama si Gembrot, nanyain gitu loh. "Bro, gimana keadaan si Gembul?" "Hancur nih." "Hancur gimana bego?" "Gak tau dah gue ngejelasinnya." Kita bertiga yang habis nongkrong kan bingung di situ. Iya. Mana sih maksudnya? Jalan-jalan, nyampe rumah, ambulan keluar, ambulannya jenazahnya dikeluarin, ambulannya pergi kan. Kita belum tahu kronologinya maksudnya. Kenapa nih? Sampai di situ kita sambil, "Beneran gak sih, Be? Gak tahu gue, ini beneran Gembul gak? Gak tahu gue." Jadi saya, Bex sama Ibe tuh bingung, kita bertiga karena semalam habis bareng gitu loh. Terus kayak gini Bul, akhirnya sholat zuhur, setelah sholat zuhur tuh dimakamin nih. Setelah dimakamin kan bareng-bareng nih rame kan, ada teman-teman kita juga nih yang dari Kardenan, hampir semuanya udah balik duluan. Nongkrong bocah-bocah Bojong di sono, dimakamin kan ke TPU. Saya itu duduknya ini Ibe, ini belakang teman saya yang lain. Ini keranda nih. Di sebelah kanan saya keranda. Saya duduk di deket kepala kan nongkrong. Duduk sini Bul, ini beneran dong dibuka kan. Jadi kain kafan itu kan ditutupin pakai kain yang buat orang lahiran gitu, buat bayi. Oh iya. Ditutupin tuh. Mesti ngeliatin aja. Pas itu dibuka tuh kain itu kain kafan mungkin 70% merah semua. Darah semua. Ini maksudnya apa sih? Ini gimana keadaannya itu saya belum tahu. Ngobrol mungkin mandiinnya kurang bersih, bisa aja keluar dari kuping atau dari apa gitu lah. Saya ngeliatin aja. Itu jadi keranda kan ada pegangannya tuh yang buat dipegang kayak gini. Itu ngucur, netes. Itu pas banget di sebelah sini saya nih. Di arah kepala itu ngucur. Terus. Saya ngeliatin gue. Udah diem semua tuh bocah, udah nggak ada yang percaya gitu loh. Akhirnya dimakamin. Setelah dimakamin ya saya di situ agak lama sama teman-teman yang lain. Udah balik. Saya nganterin Bex dulu, baru nganterin Ibe, baru saya ke Kardenan nih balik. Teman-teman saya udah pada balik duluan kan yang di Kardenan. Di situ sambil di jalan tuh, masa sih Bul? Sambil kayak orang gila. Bingung ya. Iya, nanya-nanya sendiri kayak orang gila, dijawab sendiri. Nyampe rumah sempat dimarahin kan. Pas itu kan saya kerja ikut bapak kan. Masih di dekat-dekat rumah juga ikut bapak. Itu sempat dimarahin tuh sama ibu. Giran di Bogor kayak gini, suruh kerja males. Gara-gara main mulu. Saya ngomong situ, habis tahlilan, habis ngelayat gitu. Setelah ngelayat, siapa yang meninggal? Ini si Gembul. Malah langsung ibu kaget kan tahu juga si Gembul ini. Udah, mulai istirahat, makan, nggak kerja hari itu, nggak kerja. Saya malamnya tahlilan hari pertama nih. Baru di situ tuh ada Pak Ogah juga yang melihat kejadiannya dan udah dapat ceritanya semua lah di sini. Di situ ngobrol gimana setelah tahlilan, kita duduk di depan. Kan ada tempat duduk gitu di depan, pakai keramik kan, kayak duduk di situ sama temennya lain. Mana keadaannya? Kata si ini tuh Pak Ogah yang itu, nggak tahu namanya siapa itu ya. Intinya dia yang Pak Ogah gitu lah, muter-muterin. Keliling. Ngomong di situ. Menurut yang
ini apa namanya saksi matanya si Gembul ini di belakang truk. Jadi truk ini entah itu bawa kayaknya sih bawa tanah merah gitu karena kan di dalam kampung itu ada perumahan gede gitu yang lagi dibangun. Itu jalannya naik kayak gini. Emang nggak ada space buat datar gini nggak naik. Oke. Si Gembul di belakang truk ini posisinya. Dan itu bukan jalur ke rumah dia, makanya kita heran gitu. Kecelakaannya di situ. Nah itu yang saya bingung. Truk ini nggak kuat buat nanjak, si Gembul pas banget di belakang dia. Mungkin jarak 1,5 meter. Itu sempat ngebanding ke sebelah kanan. Karena motornya jatuhnya ke sebelah kanan. Ini sebelah bagian sini nih. Keriak, jadi yang di sini hancur, yang sini tengkoraknya masih ada setengah. Ininya hancur dan badannya itu kebuka. Jadi dari sini tuh kebuka. Bener-bener kelindes berarti ya? Jadi kayak gini. Bukan kayak gini enggak, tapi kayak gini. Baru sih ada gembrot juga, masa sembrot. Iya, gue dijelasin tadi lo gue tanyain yang lain. Bingung di situ mah. Kayak sedih lah, emang ya bingung aja gitu, apa kayak mimpi aja di situ. Baru tanya, "Bu, ini itu ya, makanya itu darah yang tadi siang lu lihat itu ngucur terus. Itu dia nggak bisa dijahit. Dia pakai solasi, jadi bahannya itu disolasi." Kan udah sehancur itu berarti ya? Udah hancur banget katanya. Intinya kebuka belah dua itu dijahit itu udah nggak mungkin gitu. Tapi namanya udah hancur ya tetap aja darah kan bisa keluar dari mana gitu. Betul. Dan itu kepalanya emang hancur kata Auga ini. Habis itu kita ngaji, belum ada apa-apa tuh hari pertama, hari kedua, baru hari ketiganya itu karena saya dari kemarin nyampe pagi dan kurang tidur kan harus kerja lagi. Saya ngomong ke yang lain, "Nah, gue balik dulu ya." Sempet ngomongin sama temen nih, biasanya sampai pagi loh. Enggak nih, gue lagi nggak enak badan juga, kurang tidur, terus gue harus kerja. 1:30 saya balik. Dan biasa kebiasaan saya itu pakai handset nih. Pakai handset dan keadaan itu gerimis, pakai sarung saya jalan. Pamit sama yang lain. Balik, yaudah hati-hatinya, jalan nih. Setelah jalan, ya itu motor tiba-tiba mati. Setelah ninggalin, udah masuk jalur raya Bojong nih, Bojong Gede, itu motor mati. Pikiran saya karena motor saya metik kan, kena dengkul atau gimana. Terus itu kan Scoopy saya nih. Saya jalan lagi, mati lagi motornya. Dan kontaknya ke off terus. Baru ketiganya saya liatin lagi, itu ke off sendiri. Jadi kuncinya itu ngetek gitu. Saya nggak percaya, nggak tahu itu biasanya jalanan ada orang itu sepi banget. Ini kenapa sih? Baru saya di situ setelah ketiga kalinya mati terus saya lihat kontaknya ke off sendiri. Di situ saya ngoceh-ngoceh. "Bul, gue udah nemenin lu dari kemarin, Bul. Gue mau balik dulu, Bul. Besok gue kerja." Jadi kayak orang gila aja ngomong sendiri. "Udah, Bul, ya ganggu gue, Bul. Diem, jalan aja." Akhirnya saya akalin, jadi tangan kiri saya megang kontak nih, tangan kanan megang gas. Jalan, kalah tangan kiri saya, ketek ke off lagi. Saya gini, gerak sendiri gitu? Gerak sendiri. Kayak orang bego aja, masa sih? Itu 17 kali ada. Panjang jalan itu? Jadi berapa detik mati. Oke. Bensin nggak mungkin, ada bensinnya kan. Jalan, udah saya akalin, saya lewat ke rel kereta nih. Kalau dari Bojong mau Kardel kan harus ngelewatin rel kereta nih, stasiun Bojong Gede. Saya lewat rel. Sebelah kiri rel ada warung Madura. Ya biasa saya kalau nongkrong di Bojong beli di situ rokok lah. Saya mampir ke sebelah kiri, di sebelah sana itu ada abang ojek, ojol gitu. Saya kiri, saya beli rokok bang. Tiba-tiba abang ojol ini ngomong, entah dia ngomong sama siapa karena sebelah kanan saya itu ketutupan ciki-ciki, yang rentengannya panjang gitu. Saya bilang nih, itu temennya suruh turun Itu saya nggak tahu ngomong sama saya atau siapa ya. Saya bayar, saya mau nanya ke abang ojol ini, abang ojol udah mau jalan. Nah sempet nanya, jalan lagi, ya motor mati biasa. Kerjain nih kayaknya dalam hati gitu. Jalan, nyampe rumah, masuk gang kan. Saya masuk gang, jadi tembok apa namanya, kayak halaman saya tuh bisa melihat ke depan. Oke. Ya mungkin seginilah, seperut. Saya jalan, masuk ke dalam, biasanya saya langsung cuci kaki, cuci muka, tidur itu enggak. Karena mungkin dari kemarin kurang tidur. Capek banget ya? Capek banget, saya masukin motor, saya tidur. Di dalam mimpi itu, saya ngeliat si almarhum dengan pakaian yang kemarin kita nongkrong terakhir. Dia agak jauh, dia ngomong, "Turin dimensi, tolongin gue, jagain mak gue ya." Jadi suaranya kayak lirih, terus sambil kayak ditarik saya putih. Jadi ngomong nih, tapi sekalian narik. Jagain mak gue nih. Itu saya nyampe rumah itu jam 2-an, ya jam 2 lebih lah. Dan saya nggak bisa ngomong, kayak ngomong berapa detik aja dia. Tarik, tiba-tiba suara ngaji dari masjid. Padahal itu saya kan tidur jam 2. Itu kejadiannya berapa detik doang. Udah pagi, saya sih gue
Baru saya pesen biasa beli kopi matang tuh di Bang Jale. Bang Jale ini jaraknya 4 rumah dari rumah saya tapi di depan. 1, 2, 3, 4 di depan dia ada pos kampling. Pos ronda gituan buat orang-orang tua pada begadang di situ. Saya beli di situ, Bang, kopi Bang. Sambil bikin kopi ngobrol ngobrol. Terus malam balik jam berapaan itu? Jam 2-an sih Bang kayaknya Bang. Iya gue tahu motor lu sih kayaknya. Kirain lu mau keluar lagi gitu. Kagak Bang, gue capek banget. Makanya gue mikir lu keluar lagi ya karena ada teman lu tuh di depan. Jadi Bang Jale itu melihat. Teman mana Bang? Oh no, yang biasa sama lu nonton bola mulu tuh yang si Bewok digituin sama si Bang Jale. Mana ada Bang? Ada, oh no. Jadi dari tempat Bang Jale ini ngelihat rumah saya. Itu kelihatan yang biasa saya duduk kalau pagi. No, di situ yang biasa lu duduk. Masa sih Bang? Ya elah ngapain gue bohong? Gue tuh samperin tuh bocah. Disamperin. Bang, dia meluk lu tuh. Bang, diem aja. Mandar-mandir beberapa kali di nama Bang Jale, nggak ada respon. Udah akhirnya dia kesini lagi, saya mikir masa sih? Iya, ada semalam. Kagak Bang. Ada, ngapain gue ngomong? Kirain lo keluar lagi karena lo bawa temen nih. Mau nongkrong depan, enak nih gue ada temennya nih. Begadang, karena emang bapak-bapak di situ kan gerimis. Nggak pada begadang nih. Gue kirain lo keluar, lo mau ngopi lagi nih. Gue enak nih ada temennya. Atau lo nggak keluar-keluar lagi. Dan temen lo itu ada di situ terus. Cuma Bang Jale ini nggak tahu kalau dia udah meninggal. Udah lupain, dan saya juga nggak ngomong temen gue udah meninggal. Nggak ngomong. Besokannya kan tahlilan nih. Tahlilan lagi nih hari keempat. Tahlilan, saya pada teman-teman dari saudaranya dari Cikini, dari Bandung tuh pada datang. Jadi setelah kita tahlilan, akhirnya nggak duduk di depan rumah dia nih, pindah ke base camp. Setelah tahlilan, duduk di base camp, baru di situ lagi ngobrol-ngobrol. Ada Randy, teman kita yang udah lama nggak main nih, datang naik motor Scoopy dari depan kita nih. Kan saung kita di dalam kampung. Datang, langsung ngomong, gue semalam disamperin Gembul. Si Randy tahu emang kalau Gembul ini udah nggak ada. Sempet masih ada kontaknya kan di Facebook sama teman yang lain. Gue disamperin Gembul semalam. Kalau ngomong yang bener, sempet saya kesel juga kan sama teman-teman yang lain. Kagak, sumpah gue. Ini menurut si Randy, dia itu lagi di kamar mandi. Karena rumah dia rumah bersalin tingkat, dia anak orang kaya lah. Dia tinggal sama tantenya, omnya, ponakannya 2 sama neneknya nih. Dia lagi kamar mandi, jadi lampunya tuh dimainin. Dia keluar lagi, nyalain, masuk lagi, dimatiin lagi, sampai ketiga kali. Dia kesel nggak jadi buang air di kamar mandi, dia keluar. Duduk di sofa, jadi sofanya tuh panjang. Ini sofa panjang, dia tiduran di situ. Yang di sini tuh ada kursi yang buat 1 orang. Di belakang kursi ini ada lemari Gucci yang isinya vas-vas bunga Gucci mahal gitu. Pajangan gitu ya? Iya, pajangan. Kata dia, ini menurut si Randy, dia lagi tidur masang handset. Pas dia mau terlelap, handset itu ada yang nyabut. Dari HP? Dari HP. Pas dia bangun, almarhum lagi kayak gini. Dengan keadaan darah itu mancar sama ini tuh kayak apa ya, ngegrowok gitu kata si Randy. Dilempar pakai APBB dia, tembus, kena kaca, pecah semua. Teriak-teriak, omnya keluar, kenapa Ran? Diem tuh. Baru dia malamnya ngomong, samperin Gembul, masa sih? Baru tuh di situ ada, kemarin juga ada yang ngomong ini, masih sebatas kayak gitu kan doang kan. Dan saya belum ngomong, saya juga disamperin Gembul, belum cerita. Saya hari keempat nggak ada, hari keempat di situ. Saya datangnya di 7 harian nih terakhir. 7 hari ngaji, habis ngaji biasa kita ke saung. Di situ ngobrol IB, dapat banyak cerita ternyata si Gembul ini. Datengin ke security Oasis. Security ini ada 2. Yang satu tahu si almarhum udah meninggal, si Gembul, yang satu enggak. Dan giliran itu yang jaga yang nggak tahu si Gembul meninggal. Dari pohon, jadi kan ada saung tapi nggak ada atapnya nih. Ada singkong kan, pohon singkong dari belakang, Bang. Manggil gitu? Manggil security ini. Tahu namanya siapa itu security? Manggil, Bang, bagi rokok Bang. Nengok, almarhum. Lagi kayak gini aja. Dengan di pohon-pohon singkong di belakang Bang, lari dia. Kita lagi dari si Dewi. Dewi ini punya pacar nih. Dia orang Depok pacarnya kan. Rumah dia tuh agak masuk ke dalam. Halaman dia kan agak luas nih. Pacarnya nunggu di jalan. Disamperin sama si Gembul. Ditepok di belakang Bang. Nengok sosok almarhum. Itu banyak banget terornya. Setelah itu masa sih Be? Ya sumpah dah. Orang ini udah pada ngomong viral, ini lagi viral. Si Gembul katanya nyamper. Kalau
nongkrong lagi, mungkin di hari ke-10-an atau 11 saya datang lagi kan. Lagi datang, setelah datang ngobrol-ngobrol banyak kejadian yang banyak ditampakin. Ternyata si Roy juga ditampakin. Dia kan punya rolling dome warung. Dia ngobrol di situ, setelah ngobrol-ngobrol tahu kejadian si almarhum Gentayangan nih. Iya. Dia tahu kalau yang beli rokok itu yang ngetok-ngetok rolling dome dia si almarhum. Bukan manusia beneran Bukan, gitu. tapi dia kepo. Dibuka sama dia, badan dia ngelit. Jadi pas saya cerita aja saya ketawa gitu dengan cerita dia. Tiba-tiba badan dia tuh kayak dia sadar, cuma nggak bisa gerakin badan dia. Ngelit kayak gitu loh, nyampe stroke ringan secara medis. 3 hari dibawa ke rumah sakit. Saking shocknya gitu. Saya pas ceritain itu ya ketawa-ketawa, masa sih? Demi Allah, sumpah. Ini si Gembul terus gimana? Akhirnya kita sama si Abbas, itu Abbas lebih tua dari kita juga kan. Abang-abangan ngobrol tuh selalu rame-rame, PT-PT gitu. Setelah PT-PT, buat beli air mawar sama kembang. Kita datang ke tempat kejadian gitu. Oh, tempat kejadiannya. Ya, itu malam-malam. Soalnya pas itu si Beck juga kan tahu kabar dari bapaknya. Bapaknya ini tukang sayur. Kalau tengah malam kan dia suka ke pasar anyar tuh belanja. Lewat jalur itu. Dan bapaknya si Beck itu orang bisa lah ngomong sama si Beck. No, di ngajiin temen lu. Karena dia duduk di depan butik. Kejadian itu deket banget. Dia lagi duduk nongkrong. Samperin ngajiin temen lu di situ. Baru Beck nyamperin ke kita nih. Di PT-PT kita beli air mawar, datanglah ke lokasi kejadian buat ya baca-baca doa gitu sama air mawar sama kembang. Kita lagi inin kembang, air mawar kita taburin ke jalan tuh. Si Ajis kesurupan. Dan saya nggak ngeh kalau dia kesurupan. Bocah mabuk kali, agak nangis. Tiba-tiba nangis gitu. Nangis ya, Jis yang bener bego. Itu pada lu jangan kayak gitu nih di tempat kayak gini lu masih aja. Kira bercanda ya? Ini namanya tongkrongan kan. Baru kita ngomong, ini gimana nih beneran kesurupan, kita tampol-tampolin beneran kayak gitu kesurupan. Yang bisa siapa nih yang ngeluarin? Kagak ada yang tahu, Isna ngomong. Udah. Ya lu kan anaknya guru ngaji nih Ustad, coba dah lu. Kalau kakek lu nyembuhin gimana? Disembuhin sama si Isna, sembuh. Dia bengong, lu ngapain lu pada ngeliatin gua? Lu kesurupan bego, gituin. Ada wae lu wah, dia bercanda gitu. Lu kesurupan tadi, videoin sebentar videonya tuh pas itu. Ini lu kesurupan. Agak kali lu, wah kencengan kali ya digituin kan bercanda. Setelah kejadian itu balik ternyata masih ada. Teror-teror itu masih ada. Masih lanjut lagi. Masih lanjut. Baru kita ngobrolin ke emak nih, ibunya. Ternyata masih dipegangin baju-baju almarhum. Jadi kayak nangis terus. Oh, belum ikhlas gitu belum ya? ikhlas. Abbas masuk rumah, kita di depan. Pada ya biarin dia lah yang lebih sopan ngomong caranya gimana, kita pada di depan. Teriak di dalam rumah tuh teriak. Nggak tahu dia ngomong apaan, teriak-teriak. Keluar lagi. Wah, kasihan yang saya denger sih. Kasihan si Gembul kalau nggak diikhlasin, ini teman-teman pada disamperin. Nangis, teriak, ya kita bingung kan. Udah yang kayak gitu lagi setelah yang penting kita ngomongin, akhirnya udah kita masih nongkrong-nongkrong. Dan beberapa versi itu banyak yang melihat kejadian almarhum. Baru setelah kejadian itu kita keluar, saya nggak nongkrong lagi kan lama. Baru itu rumah dia kan ngontrak di situ. Itu kejadian lagi rumahnya dikosongin, emaknya itu ke Jakarta ikut empoknya nih. Anak pertama yang perempuan ikut ke sana dan abangnya Eno ini nggak tahu di mana. Rumah sempat dikontrakin, dikosongin gitu, ada yang ngontrak. Diinin sama Gembul terus katanya. Karena yang tahu itu rumah paling dekat kan ada si Ibe, ada si Roy, ada si Botak, rumahnya masih dekat sama rumah almarhum gitu. Nggak betah, baru 3 hari keluar. Karena diganggu itu ya? Gangguin si almarhum itu katanya tampakin, kadang di jalan. Bahkan beberapa orang kayak tukang some itu disamperin sama dia. Dan si Nesta ini kan rumahnya depannya base camp kita. Dia nggak pernah tahlilan sama sekali karena kerja di Jakarta nih. Pas dia balik, dia nggak tahu si almarhum meninggal pas itu. Yang tahu tuh bapaknya si Nesta. Saung itu kan agak tinggi pakai tangga. Kebiasaan almarhum itu dari belakang pasti, karena belakang itu kebun. Suka bercanda gitu. Si Nesta lagi duduk di situ di saung. Sendirian. Itu dari belakang gituin si Nesta. Dia nengok sebelah kanan. Itu almarhum tangannya lagi nyangga ke pagar saung. Kayak gini. Lari ke si Nesta. Maksudnya iya demi Allah gua si Gembul nyamperin ke sini, kenapa ya? Lu nggak tahlilan kali? Nggak tahu dah lu pada ini. Ternyata banyak versi yang melihat kalau almarhum kayak gitu.
udah ya diomongin terus. Akhirnya udah kelar, maksudnya kayak udah terornya itu kayak masih cuma ada beberapa orang yang ya ngeliat doang, terus ada yang lagi duduk, paling kayak gitu doang. Udah Cuma nggak separah sebelumnya gitu. setelah kita ini namanya mah air mawar kita ngajiin, ya bisa sekali paling mimpi si almarhum gitu. Cuma nggak jelas gitu kayak nggak ngomong, cuma nampakin aja beberapa kali doang. Cuma kita tahu itu si Gembul ya. Si Gembul, badannya itu ya gembul, dengan stylenya dia kayak gitu, itu udah menciri khas banget buat dia. Tapi kan akhirnya rumah ini nggak ada yang berani ngontak sampai sekarang. Berarti dari 2017 kosong. Karena beberapa kali gonta-ganti dan saya itu nggak tahu ini dapat cerita dari IB dan teman-teman saya yang di Bojong kalau ini beberapa kali ganti orang yang ngontrak, cuma nggak ada yang betah. Paling banter-banter juga seminggu, sampai sekarang kosong. Jadi itu udah kita pada udah kita lewat, kadang main masih lewat situ ya kosong. Masa lu ingat gak Gembul pas ini ya paling masih buat bercandaan gitu loh. Iya masa sih dia meninggal. Ya akhirnya kayak dilupain aja lah sekarang gitu. Masing-masing itu aja sih Kak. Berarti sampai sekarang gangguannya masih ada nggak? Kadang suka ada di rumah dia gitu, tiba-tiba lagi berdiri, ada yang bilang lagi duduk di situ. Cuma itu ya sebatas ya rumor-rumor doang gitu. Keasliannya ya nggak tahu kan. Ada yang bilang kayak gitu doang sih. Sering lu, kadang lu diponceri. Tuh bocah. Wah masa sih? Iya. Oh no, rumah sampai dianggurin kagak berani ada yang ngontrak. Sama yang bapak-bapak di situ lah. Ya samperin kali biar dicekekin, nono yang ini dicekek gitu. Katanya gitu bilang. Setelah itu ya udah kita kelar dan ya udahlah nggak ada teror-teror lagi. Ya udah menguap aja gitu ya. Iya menguap aja. Berat banget rasanya. Nggak kebayang sih rasanya Mas Angga sama teman-teman kayak gimana ditinggalin temannya sendiri. Yang lebih deket saya sih kenal paling lama banget. Makanya nyampe sekarang juga apa ya kayak nggak percaya. Kayak masih ini sebenarnya masih hidup nggak sih? Gitu. Iya kayak gitu masih nyampe sekarang gitu kadang. Ini beneran nggak ada apa gimana sih? Karena sedekat itu kan ya hubungannya. Oke deh. Terima kasih ya Mas Angga udah bersedia cerita tentang pengalamannya. Ini kita doain aja ya buat almarhum. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni segala dosanya. Dan juga semoga untuk keluarga yang ditinggalkan Mas Angga dan teman-teman yang lain juga bisa semakin ikhlas ya ke depannya. Oke, terima kasih Mas Angga sekali lagi. Semoga sehat selalu. Terima kasih juga buat sedulur udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Nanti bisa follow Instagram Mas Angga di mana? 231097. Oke, jangan lupa di follow ya guys. Oke deh kayak gitu. Jangan lupa juga gabung grup Telegram Sinlas. Kalian bisa scan barcode-nya di akhir video dan dukung kita juga lewat Saweria. Linknya ada di description box. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.